Dan pemerintah hadir loh. Kita hadir untuk mensupport para pelaku usaha dan kita akan selalu mendukung lah intinya. Iya. Nah kalau ini kulit kopi kita kasih bakteri, hasilnya jadi lembaran. Supply-nya dari mana aja? Terpusatkan hanya misalnya kan tadi Bandung ya, produksinya di Bandung. Apakah di situ Luar atau biasa. Thank you tapi atas eventnya beneran itu. Karena kita jadinya tahu standarnya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga step-step pada saat mengikuti Good Design Indonesia seperti apa sih? Step-stepnya. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, selamat datang kawan niaga. Halo, selamat datang kawan niaga. Kembali lagi di Pegangan Podcast Perdagangan bersama saya Ade Algi tentunya hari ini yang luar biasa. Dan hari ini saya kembali di studio yang begitu nyaman ya, keren banget. Dan ini pegangan ini adalah sebuah wadah yang bukan hanya sebagai bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol dan juga chit-chat saja, tapi ini menjadi pegangan atau acuan dan juga dasar untuk kawan niaga bagaimana menjadi seorang entrepreneur dan juga bagaimana menjadi seorang pembisnis serta menjadi pelaku usaha yang baik. Kalau kemarin di episode sebelumnya, episode pertama bersama Pak Mendak Busan, ngobrol-ngobrol bareng tentang modest fashion Muslim Indonesia. Hari ini saya juga akan ditemani ya. Kalau kemarin yang ganteng, sekarang yang paling cantik di Kementerian Perdagangan. Wah, udah tahu dong ya siapa ya? Siapa lagi kalau bukan Ibu Wamendak, Ibu Roro. Halo, Ibu. Baik, aduh. Di sini aja. Di sini boleh. Oke, baiklah. Kita bersebelahan ya. Bersebelahan, aduh, agak deg-degan ya bersebelahan sama Ibu Amen ya. Love in the quiet, where the heart speaks loud. By the way, Bro, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. How are you? Fine, thank you pastinya ya. Beginilah ya dengan kegiatan Ibu Amen luar biasa ini menjadi sebuah apresiasi yang luar biasa bisa datang ke studio kita loh, Bu. Senang banget bisa ada di sini apa tadi? Pegangan. Podcast perdagangan. By the way, Bu Amen kemarin katanya habis jalan-jalan atau kunjungan kerja Betul. ke Jepang. Ke Jepang. Oh. Jadi kemarin itu kita dalam rangka misi dagang. Jadi misi dagang ini menjadi salah satu kegiatan kita untuk memperluas pasar luar negeri. Oke. Dan we need to tap into all the different potentials. Wah, Nah, oke. apalagi sekarang tahu sendiri kan sebelumnya Pak Mendak udah di sini ya, pasti udah cerita bahwasanya kita itu targetnya adalah ada 3, pengamanan pasar dalam negeri, lalu kemudian bagaimana kita memperluas pasar luar negeri kita, Benar. di mana Harus ya. termasuk misi dagang itu tadi. Oke. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting, gimana caranya agar UMKM kita itu bisa ekspor, jadi bisa lebih berdaya itu penting saing. banget, betul. Bukan hanya dalam negeri saja, tapi Exactly. juga bisa keluar. Bisa keluar negeri. Iya. Nah kemarin misi dagang kita selain kita ke Osaka Expo, Osaka Expo, kita juga melakukan misi dagang business matching. Oke, wah. Jadi kita tanda tangan MOU, Wow. itu nilainya sebesar 200,8 Wow, luar biasa. juta dolar. Keren banget. Jadi bawa oleh-oleh besar ya ke Indonesia ya. Exactly ya. Jadi ini sangat amat bermanfaat dan selain dari itu kita juga mendatangkan ada kurang lebih mungkin 20-an ya. 20-an. UMKM Oke. hadir di World Expo Expo. Osaka itu tadi. Jadi masyarakat dunia sebetulnya ya di sana bisa tahu tentang produk-produk kita. Oke. Mulai dari baju. Benar, karena kaya dengan kemudian- luar biasa kita produk kita ya. Exactly. Terus juga ada makanan, food and beverages, kopi. Wah. Itu juga kita tampilkan di sana. Jadi ini banyak banget ceritanya Bu Amen, karena kita juga akan ngobrol-ngobrol nanti ya. Jadi Oke. hari ini Bu Amen, ini kita ada guest star yang luar biasa. Oke. Ini bisa dibilang pemuda Indonesia yang mempunyai inovasi tinggi. Oke. Bagaimana limbah kopi yang tadi bilang Bu Amen bilang ya, ada kopi juga, tapi ini limbahnya bisa menjadi inovasi dan juga nilai yang begitu tinggi. Nah, jadi hari ini kita punya bintang tamu atau guest star. Ini adalah owner. Siapakah dia? Siapakah dia? Mari kita Mas lihat. Arka. Halo. Halo Mas Apa kabar, Arka. Mas Arka?
Sehat ya Mas ya? Silakan. Sehat-sehat. Ini Mas Arka katanya jauh bukan dari Jakarta. Oh, oke. Dari mana tadi, Mas? Asalnya dari mana, Mas Saya Arka? dari Bandung. Dari Bandung tuh, langsung dari Bandung langsung sini tadi ya? Langsung banget tadi. Oh, wow. Bus Macet? langsung ya? Oh, naik bus. Nggak ada macet. Nggak ada macet. 30 menit langsung Iya. sampai. Jadi inilah Woman hari ini kita mau ngobrol banyak sama Mas Arka ini yang merupakan founder dan juga owner dari Bell Living Lab. Iya, Bell Living pastinya buangin banyak pertanyaan dong ya buat Mas Banyak Arka banget. ini ya. Iya, penasaran. Iya, dan apalagi Mas Arka ini pemenang Good Design Indonesia 2024. Keren kan? Keren banget. Firstly, congratulations. Thank you juga atas event. Selamat, iya selamat. Kita senang banget kedatangan tadi Mas Arka dan tentunya kita ingin tahu dong lebih banyak lagi tentang produknya, company-nya gitu ya. Selama ini bergerak di bidang apa dan gimana kesan-kesannya kemarin menang Good Design Indonesia. Boleh cerita dong ya ke kita semua Cerita, ya. ayo Oke. silakan. Mungkin pertama pengen ceritanya tentang Bell Living Lab itu apa ya? Oke. Ini saya boleh. Lompat tali di Abu Dhabi, Boleh, lari di tempat megang cangkul, boleh, mancing ikan sambil tepuk tangan, boleh, selonjoran megang gayung. boleh, Living Lab itu apa ya? Oke. Ini saya boleh. boleh. Wah langsung loh ya, langsung Ya, gampang. Langsung luar beli biasa, nanti benar. Nah ini Nah. produk yang kita buat. Wow, very nice. Si bagian kulitnya ini, bagian luar yang leather like materialsnya itu, Iya. kita bikin dari limbah kulit kopi. Gitu. Jadi kita mencoba ngubah limbah kulit kopi yang sekarang gak dipakai apa-apa gitu. Mungkin ada yang jadi pupuk tapi mostly dibuang. Itu kita fermentasikan dan kita jadikan material seperti ini. Wow, Gitu. limbah kopi bisa nilai yang tinggi ya Bu Amel ya? Dia apa prosesnya gimana ya? Butuh berapa lama itu? Eh, Teknologinya rumit nggak? Sebenarnya lumayan praktikal ya. Gitu Jadi yang ya? kita pakai itu kita collect dari si limbah kopinya, kita Oke. kerja sama banyak petani. Aha. Terus dari petani itu kita masukkan bakteri. Oke. Ini prosesnya proses fermentasi. Nanti hasilnya dia ngasilin lembaran gitu. Jadi kayak kita bikin yogurt kan susu dikasih bakteri tuh. Iya. Nah kalau ini kulit kopi kita kasih bakteri, hasilnya jadi lembaran. Oke. Dan dari lembaran itulah menjadi bahan untuk membuat sebuah barang. Betul. Ada Oke. sekitar 1 bulan sih kalau sekarang. Prosesnya 1 bulan. Betul. Nah. Iya. Ada di mana ini labnya atau apa perusahaannya? Tempat produksinya. Tempat gitu ya. produksi ya. Untuk sekarang di Bandung. Di Bandung. Tapi kita ada beberapa tempat juga. Pertama ada di Anyer, kemudian ada juga di Malinau gitu. Jadi kita nyesuaiin tempat-tempat yang emang punya limbah yang kita butuhkan gitu sih. Oke. Dan selain ini kan tadi tas ya. Jadi ada tas. Terus apakah produksi produk lainnya selain dari tas? Banyak sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan di sini mencoba bikin produknya, sebenarnya fokus kita material. Material. Background saya biologi gitu. Jadi dulu kita startnya itu, saya dulu seneng ngelakuin ekspedisi ya, jadi ke hutan gitu, masuk berapa minggu gitu. Iya, iya. Habis itu, tapi yang lucu ketika kita masuk gitu ya, misalnya ke Taman Nasional, itu kan daerah restricted ya sebenarnya. Daerah yang sebenarnya nggak boleh ada aktivitas manusia gitu. Tapi kalau kita masuk ke bagian paling dalam ya, itu pasti masih ada tuh limbah plastik, sampah plastik, baju bekas, Iya, boots iya, gitu, iya. bus-bus tua nggak terdegradasi ada yang di sana. terbuang begitu saja menjadi limbah. Iya. Nah, dari situlah kita mikir kayak setelah ini kita pengen di wilayah konservasi nih kerjanya gitu. Tapi bagian mana gitu. Dan kebetulan waktu itu kita mulai mengenal tentang si material ini gitu. Itu tahun 2018 lah kayaknya kita mulai. Oke. Nah, di situ kita coba explore, ternyata potensial penggunaannya banyak gitu. Awalnya kita pengen buat kertas sebenarnya material tadi. Wah, awalnya mau kertas. Awalnya mau iya. kertas gitu. Cuman ternyata materialnya itu gak terlalu terlalu mudah untuk diciptakan gitu ya. Iya. Jadi kayaknya kertas enggak deh gitu. Kita coba ganti yang Kurang lain ya? deh gitu. Jadi kita bikin buat fashion accessories lah gitu. Nah, selagi kita lagi bikin fashion accessories, ternyata si produknya ini juga cocok nih untuk di furniture gitu. Jadi kita buatlah untuk furniture. Ada Untuk untuk bagian apanya tuh? Untuk senderannya kah atau secara keseluruhan? banyak. Jadi kita waktu itu bikin ada lampu.
Oh, Oke. Kita bikin lampu. Dia Lampu kalau di nggak di treatment dia itu bening gitu. Dia benar-benar bisa see through. Terus ada juga yang kita pakai buat backrest kursi. Iya, exactly. Kursi kan ya. backrest kursi, Tadi saya ah. mikirnya kursi. Betul, langsung. Jadi nyaman punggungnya ya Bu Amin ya. Iya. Siapa tahu kan materialnya jadi benar. enak gitu. Iya. Dan dari sana karena kita udah masuk ke industri furniture, kita jadi ditanya juga nih sama teman-teman pembuat furniture, ada material lain nggak Nih. gitu. Nah, disitulah kita coba lihat-lihat yang lain. Oke. Terus jadinya Jadi lebih banyak ya produk Jadi yang lebih banyak. dihasilkan ya Bu Amin. Ini ya? apa nih? Ini tuh tiles sebenarnya ya. Nah, tiles ini So for building material. dia fleksibel, Oh wow. tapi nggak terlalu fleksibel Ternyata banget. nggak hard ya. Nggak. Iya, bisa fleksibel. As long as it doesn't break. Iya. Terus dia punya sound absorbance juga. Gitu Jadi ya. dia propertiesnya bisa nyerap suara. Nah, ini Padat Iya, juga iya. dia materialnya. Betul. tuh, ini kita Nice. pakai untuk interior design kalau sekarang. Jadi kayak buat yang kayak gini-gini bisa tuh. Panel-panel atau apa Oke. gitu ya. Jadi memang kalau bisa dibilang ya Bu Amin ya. Kode kayaknya. Bisa nih Siapa buat tahu. buat di rumah kan. Di sini mau. Iya, ya, kayak gitu sih banyak. Jadi dari satu. Jadi bisa dibilang demand-nya tinggi ya sekarang ya. Iya, kita kalau sekarang produksi selalu kurang dari permintaan. Jadi kita banyak modelnya itu pre-order untuk beberapa produk. Produksinya butuh berapa lama? Jadi misalnya ya yang menang Good Design Indonesia itu tadi berarti yang tas ya. Leathernya. Oh, the leather. The leather. So untuk produksi misalnya satu tas gitu dengan leather komponen itu butuh berapa lama? Untuk sekarang pertumbuhannya itu kira-kira 3 minggu. Oh, Habis 3 itu minggu. post production 1 minggu. Jadi sekitar 1 bulan. 1 bulan lah. Oke, sampai barang itu Benar-benar jadi jadi. benar-benar jadi gitu ya. Dan Siap siap- pakai gitu ya. siap pakai. Siap pakai, siap Oke. jual. Siap Lumayan. jual, betul betul betul. Prosesnya Nah, panjang by the way ya Bu Amin ya, kalau tadi kita bicara limbah kopi, ampas kopi dan lain sebagainya, ini boleh tahu nggak sih asal bahan baku itu dari mana sih bisa sampai sebanyak itu ya Bu Amin ya? Kita Iya benar juga. Iya. Iya, iya. Dari mana tuh? Tadi ya, jadi kan kita lagi cari apa yang bisa kita convert jadi material. Jadi kita coba keliling lah, lihat sekitar limbah apa nih yang paling banyak. Gitu. Terus ternyata kita temulah gitu kalau Indonesia itu kita produsen kopi keempat terbesar dunia. Kita produksi 800.000 ton bijinya, dan dari setiap 1 kilogram biji minimal ada 1 kilogram limbah gitu. Nah disitulah kita ngelihat gitu, dan kenyataannya di lapangannya kita benar-benar cuma ngambil bijinya gitu. Kulitnya itu diapain? Dibuang oleh para petani. Ada yang di-convert jadi pupuk, Benar-benar nggak diapa-apain. nggak ya? diapa-apain. jadi tidak bermanfaat sama sekali ya Bu Roro ya. Oh. Kita waktu itu sebenarnya iseng juga, kita lagi jalan-jalan ke daerah perkebunan. Iya, iya. Terus kita tiba-tiba ngeliat aja ada tumpukan Sampah merah kan. lah ya, tumpukan warna merah gitu kan, si biji kopi gitu. Terus kita lihat ini apa gitu. Ini kulit biji kopi. Iya, Diapain Pak? Nggak diapa-apain gitu. Itu di daerah mana nemuin Itu Pangalengan tumpukan? waktu itu. Pangalengan. Daerah Pangalengan. Oke. Dan itu terjadi Di mana-mana di mana-mana. kayaknya. Iya, iya, Di mana-mana gitu. Jadi oke, kita start lah dari sini gitu. Dan ternyata ada peluang besar gitu ya Bu Roro ya. Makanya, Benar. jadi from waste to product Iya. kan kayak gitu. Iya. Ya, dan dari sisi petaninya pun senang gitu, karena dari yang awalnya limbah ini nggak diapa-apain sama kita, diapresiasi, kita beli sebenarnya ya. Bahkan Tapi- dibeli ya kan, ada tapi nilai nggak ekonomisnya tinggi-tinggi juga. banget. Iya, iya, paham. Biar mereka semangat gitu ya. Jadi naikin revenue mereka juga, Iya. sambil kita kurangin beban dia ke limbah-limbahnya gitu. Oke. Itu supply-nya dari mana aja? Terpusatkan hanya misalnya kan tadi Bandung ya, produksinya di Bandung. Apakah di situ atau bisa dari mana aja Daerah tuh mana supply-nya? lain tuh, Iya, daerah dari lain. daerah lain. Untuk sekarang sih karena transport bakalan jauh ya, jadi biasanya Iya. kita memang kalau di Bandung ya kita harus punya tempat produksi di Bandung. Jadi yang di Bandung full dari Bandung aja. Oke. Tapi kalau di Anyer ya itu dari Anyer. Kalau di daerah Malinau, Kalimantan ya itu dari sekitar juga gitu. Jadi kita coba mengurangi logistik lah gitu. Iya, masuk akal sih. Iya, Jadi betul, betul, making betul. the most of the resources gitu ya, Mas Iya, ya. iya. Ini Pastinya. ada contoh. Boleh coba lihat contohnya. Nah, ini tuh si limbah kulit kopinya tuh. Oke. Ini benar-benar gak diapa-apain. Jadi dari aslinya ini kayak gini kayak nih. gini ya. Aslinya basah ya. Oh, oke. Aslinya basah, dia warna merah gitu. Nah, Jadi yang numpuk kayak ini ya? Iya. Kemarin yang dilihat. Oh my gosh. Oke. Wow. Iya, iya, iya. Jadi memang dengan limbah kopi ini bisa jadi nilai tinggi. Disinilah mungkin Mas Arka dan rekan-rekan semua kayak
wah ini bisa nih kayaknya ikut untuk di Berkompetisi. ya. Berkompetisi di Good Design Indonesia tahun kemarin. Betul. Iya. Pengalamannya gimana kemarin? Ya, sebenarnya Good Design itu aku dari kuliah pun sebenarnya jurusan aku biologi tapi ya. Oke. Tapi aku udah Masih ada nyambung gak sih? Masih kan ya? Very technical. adalah dibikinnya. Kayaknya masih kepake ilmunya. lah. Cuman waktu dulu pun walaupun aku beda jurusan aku udah denger gitu ada tentang Good Design Indonesia gitu. Dan waktu kita mulai bikin perusahaan, kita itu sebenarnya banyak cobain apply, tapi kita pikir kita harus sebagai desainer majunya gitu, bukan sebagai misalnya bisnis yang bikin produk gitu. Ternyata ya bisa gitu. Jadi di pikiran orang adalah menahan diri kita. Good Design Indonesia hanya desain baju, ternyata nggak seperti itu ya Bu Amer ya. Iya. Betul. Jadi ini pemenang Good Design Indonesia 2024. 24. Betul. Dan sekarang sedang mengikuti Good Design Award. Iya. Yang 2025. Baru pengumuman juga kemarin ada sampai ke Best Design lagi. Wah, jadi selamat nanti ke ya. Jepang lagi. Semoga bisa dapat lagi lah. Insyaallah selamat. Kira-kira kalau menurut Bu Amer gimana? Banyak peluang yang jauh lebih besar Banyak pastinya dong. ya untuk. Jadi tentunya kita apresiasi banget. Yang pertama, you are tackling the waste problem. Kita kan masalah sampahnya juga sangat luar biasa di Indonesia, dan menurut saya apa yang dilakukan Mas Arka ini luar biasa, karena yang tadinya tidak ada manfaat, seolah tidak ada manfaat, ternyata bisa dirubah sedemikian rupa untuk kemudian menghasilkan produk-produk yang sangat bagus. Dan juga dari segi desainnya tadi layak sih dapat Good Design Indonesia, Sangat karena memang bernilai tinggi dan menarik orang untuk dan bagus gitu ya, bagus kualitasnya gitu. tuh bagus. Jadi tuh that's one thing. Terus yang kedua justru aku mau nanya nih sebenarnya, saya mau nanya, dengan kemarin jadi pemenang dan tentunya kan sekarang udah ada labelnya nih, GDI kan gitu ya, ada tulisan GDI certified. Itu mahal banget loh itu ya. Iya kan? Bertahun-tahun prosesnya nggak mudah nggak untuk mudah. mendapatkan. Nah sekarang gimana itu bermanfaat tidak dengan adanya GDI on your product? Impactnya seperti apa gitu Impactnya ya, Bu? gimana? Bu Roro ya? Mungkin gampangnya dulu material ini kan target kita designers gitu. Materialnya dulu mereka belum kenal lah gitu. Dengan kita dapat Good Design Indonesia, kita jadi terangkat lah gitu keberadaan dari material ini. Dan dari sana banyak collaboration yang muncul gitu. Jadi ini buat kita sih sangat bermanfaat gitu ya. Dan yang menariknya setelah dari GDI itu kan kita diikutkan juga ke GDA-nya ya. Oh ya, Yang the Good Design Awards. Buat dapat G-Mark gitu. Iya. Nah, kita dapat juga kan di sana gitu. Nah, dari situ sebenarnya kita ketika approach brand yang mungkin istilahnya lebih besar dari kita gitu, mereka trust-nya lebih besar gitu. Jadi efektif trustability-nya juga. lebih tinggi gitu ya. Betul. Oke, Dan emang tadi ya orang-orang penasaran, mana sih yang G-Mark gitu, jadinya dicari juga gitu produknya. Gitu sih. Pastinya lebih trusted Menarik. lah ya produknya ya, dengan bisa memenangkan Good Design Indonesia. Dan high quality kan gitu ya, high quality, trustworthy. Karena bagaimana bisa menangkan sebuah event besar kalau tidak memiliki kualitas yang tinggi, betul ya? Iya, betul ya? banget ya. Iya, luar biasa. Thank you ini. tapi atas eventnya beneran itu. Karena kita jadinya tahu standarnya itu Seperti harusnya apa? Kayak gimana gitu. Kita dipertemukan juga kan sama fellow designers gitu, kayak gini loh bikin produk tuh. Gitu. Jadi selama ini produk-produk yang udah dihasilkan ini apakah sudah ekspor jatuhnya? Kita kalau misalkan banyak gitu belum. Cuman kita kalau satuan lumayan sering. One off gitu ya. Kita, kemana aja tuh? Iya. Sekarang itu ada yang lagi jalan, kita di Hong Kong, kita ada satu store. Itu ada satu tempatnya itu dari kita. Memang fokusnya mereka itu tapi di sustainable material, sustainable products gitu. Nah, itu kita dapat. Terus Jepang beberapa kali sebenarnya. Dan yang kayaknya cocok tuh untuk market Jepang. Oh iya. Nggak tahu kenapa desainnya kayaknya Desainnya ya? untuk market di sana mereka seneng ya kayaknya ya. Iya. They quite like. Biasanya malah mereka yang mengajukan sih, kita pengen produk yang kayak gini gitu. Jadi customizationnya jadi penting juga buat kita sih gitu. Oke. Tapi by the way nih Bu Roro, kan kawan niaga mungkin ada yang mungkin masih awam ya. Kalau tadi Mas Arka aja sebelum ikut GDI ini masih bingung gitu ya. Ini apa sih gitu, kompetisi seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan juga step-step pada saat mengikuti Good Design Indonesia itu seperti apa sih? Step-stepnya gitu awal-awalnya. Kebetulan
tim ya yang waktu itu yang daftar. Jadi Oh gitu, tanpa sepengetahuan. Oh ikut. Cuman Oh, oke. kalau detail aku takut salah nih ya. Siapa tahu surprise gitu ya. Kita ikut. You're the winner gitu. Jadi maksudnya saya ngerjain berapa parts, teman saya ngerjain berapa parts gitu. Iya. Pertama ada open call ya, semuanya daftar gitu. Di tahun lalu kan kita dapat, kita ngirim materialnya ke sana. Abis itu setelah kita kirimkan ke sana, ada sekitar berapa bulan ya? Kayaknya itu ada penjurian dari juri-jurinya gitu. Iya, ada beberapa ini kan biasanya. Nah dari situ nanti bakal masuk ke screening tahap 1. Di screening tahap 1 itu waktu itu kita disuruh presentasi ya. Jadi disuruh presentasi, memperkenalkan materialnya secara langsung ke depan para juri. Ya disitulah dihajar tuh pertanyaannya parah, banyak banget waktu Pertanyaan yang paling sulit apa, inget nggak? Pertanyaan paling sulit. Atau yang kali sebenarnya paling kayak bingung jawabnya gitu. Jadi maksudnya kayak ini produksinya gimana gitu. Oke. Nah kalau udah kayak gitu kan sebenarnya sebagai kita, apakah kita ceritakan semuanya gitu kan? From A to Z. Atau kita persingkat gitu. Terus. Nah waktu udah ditanya gitu, kita coba jawab sebisanya dulu lah ya gitu. Takutnya kan kalau terlalu panjang bingung gitu ya. Itu sih kalau menurutku yang paling ribet. Cuman waktu itu karena kita udah 2 tahun berdiri Bell. Abis itu tiga ya. Udah 3 tahun, udah 3 tahun udah punya banyak produk. Produknya kita aberkin tuh, masukin semua ke si jadi Good Design. Terus lolosnya 6 atau 7 gitu. Jadi sekali present kita ditanya tentang 7 produk. Oh. Wah, yang berbeda-beda. Beda-beda semua. Jadi Harus di present 7 produk itu ya. iya, nah itu Presentasikan. jawabnya susah Keren juga. ya kalian. Hebat ya. Betul, semangatnya luar biasa gitu. Iya. Ya, apresiasinya juga Iya. untungnya sesuai lah gitu sama yang kita. Di atas ekspektasi malah kok lolos semua gitu. Berarti ini harus kita lanjutin lah gitu sih. Nah, itu tadi yang screening tahap 2 ya. Nah, dari situ nanti lolos kalau nanti diumumkan gitu. Dia masuk ke Good Design. Habis itu ada peringkatnya lagi Best Design. Yes, ya. Best ya. design. Nah, saya lupa jumlahnya berapa gitu ya. Cuman yang Best Design biasanya tahun ini ada 10 gitu ya. Tahun lalu saya lupa berapa. Nah, terus nanti yang si Best Design itu akan dikirimkan lagi ke GDA ke Yes, Jepang. Good design Award. Iya. Nah, di sana nunggu lagi mungkin sekitar 1-2 bulan ya. Nanti pengumuman lah bakalan dapat Kayak gitu harus Gmark di atau ini enggak. lagi nggak ya? Harus ketemu juri lagi nggak tuh kemarin? Kemarin yang tuh GDA. sebenarnya bisa produknya aja. Oh, oke. Cuman waktu itu karena kita pengen dapet, kita berangkatkan lah untuk memperkenalkan Memang kalau juga. mau berhasil Iya. harus ada All in. upaya lebih. Betul, upaya yang jauh lebih Usahanya maksimal harus gitu ya. lebih maksimal. Iya. Itu Nah, kita waktu itu- apresiasi, keren banget. Ya untungnya kita waktu itu berangkat lah dan outputnya kemarin kita dapat Gmark-nya itu 2. Oh gitu. Untuk si material yang tadi, si Aha, leather, sama untuk si papan ini. Jadi I see. yang sekarang kita ajukan itu yang kayak gini cuman lebih fleksibel lah gitu. Cuman yang Iya, ini pun tahun lalu udah dapat Gmark sebenarnya gitu. Oke. Nah, masih ada sebenarnya satu lagi tuh stepnya. Apa step berikutnya? Ditungguin tuh. Terus nanti ada pengumumannya kalau kemarin tuh di Januari kayaknya ya. Oke. Dikumpulin lagi untuk dikasih tahu mana yang dapat Design of the Year. Waktu itu saya nggak tahu ada Design of the Year. Jadi kan diatur tuh tempat duduknya. Terus karena buat saya itu adalah event untuk para designers. Iya. Jadi saya bawa desainer saya. Desainer, Silakan ya. dia yang dapat gitu kan ya. Oke. Terus ternyata di situ baru dikasih tahu ada Design of the Year loh gitu. Terus kita waktu itu datangnya rada telat dikit. Ya biasa dari Bandung Jakarta bawa barang banyak gitu. Iya. Jadi kita lagi Technical issues. technical issues. Iya, Jadi iya. kita lagi nata di bawah gitu untuk si produk-produknya sama panitianya udah disuruh. Ada satu di tempat kosong di tengah gitu. Di tengah kosong tuh untuk Design of the Year-nya gitu. Terus kita lagi beberes, terus, itu kosong apa ya Mbak gitu. Terus kata dia, enggak udah nggak usah, kamu selesain aja displaynya yang di luar gitu. Nah ternyata kita lah yang dapat, jadi di tengah itu produk kita ditaruh di tengah gitu. Iya. Space-nya untuk yang terbaik That's ini ya. amazing. Iya, dan ya yang lucunya sih memang karena
best design nih. Tapi kita nggak ikut maju nih karena desainernya gitu. Kayak, gimana ya? Pengen ikut nih gitu. Jadi diwakili desainer aja kemarin ya. Ya tapi tetap senangnya mah Sesuai kategori. luar biasa. Iya. Seru banget. Wah, kita seneng banget sih. Maksudnya ngelihat bahwa Good Design Indonesia, program kita juga di Kementerian Perdagangan, ada manfaatnya untuk betul. para pelaku usaha gitu ya, yang kreatif tentunya dan penuh inovasi ya, inovatif, dan ternyata membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi kita yang melihat maksudnya sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan bangga banget. Jadi congrats. Sangat apresiasi tinggi lah ya, Bu Roro ya. Kita mau tadi cerita dikit juga sih gitu. Dari GDI itu setelah kita bikin produk kan kita dapat kolaborasi dengan desainer-desainer gitu. Nah, ketika kita bareng sama desainer lain, produknya kita ajuin juga lah ke award-award lain gitu. Nah, di tahun 2025 ini kita dapat di Vine Singapura. Jadi di bulan September kita bakalan present di salah satu exhibitionnya mereka, itu full dari mereka. Dibiayain mereka. Jadi materialnya Lihat kita kirim deh, aja. luar biasa ya. Jadi even more milestones terus untuk ya. Thank you teman-teman. GDI. Thank you GDI. jadi ketiga. Don't forget to sign up. Jadi untuk kawan niaga, waduh, Tunggak Ayu menjadi seorang entrepreneur yang hebat ya, berinovasi Betul. tinggi dan juga berkreasi yang luar biasa seperti Mas Arka dan tim. Iya gitu. dong. Dan pemerintah hadir loh. Kita Iya. hadir untuk mensupport para pelaku usaha dan kita Nyata akan sih selalu itu. mendukung lah intinya. Iya. Ini pastinya Mas Arka karena udah sampai di level ini ya, ada gak sih yang ingin dimanfaatkan atau seperti ada apa lagi sih di Kementerian Perdagangan yang bisa menjadi benefit untuk Bell Living Lab itu sendiri gitu ya, Bu Roro ya? Ya, sebenarnya kalau ditanya di kita mimpinya itu kan kita pengennya menjadi material producers gitu. Terus kita ngelihat Indonesia kita punya banyak produk, cuman banyak juga yang mungkin kalah lah gitu ya di pasaran. Mungkin karena uniqueness-nya kurang gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita ngelihat kalau misalkan dari brand manufacturers atau product manufacturers sekarang mencoba pakai sustainable materials, itu bakalan jadi unique selling point yang bagus gitu buat sangat. mereka. Jadi kayak kita kalau bisa partnership sama industri yang memang misalnya bikin kursi, terus kita bikin produk, itu bakalan sangat menjual gitu. Dan cerita juga gitu, ketika kita ngomongin sustainable material, mungkin di Indonesia ya masih dikit lah niche gitu ya. Kita paling orang-orang di daerah Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar gitu ya. Bandung mungkin bukan besar banget lah, cuman kota-kota besar itu biasanya udah kesana. Cuman kalau di luar negeri, di Europe, Yeah, I was Itu- just gonna say. Yeah. super hot gitu. Orang-orang mencari material itu dan kita ngelihat juga penggunaannya mereka nyari gitu. Iya. Nah, kalau misalkan kita bisa dijembatani. Jadi expand ya. Betul, bukan hanya kita sih, sebenarnya banyak banget material-material menarik di Indonesia gitu. Kita ketemukan gitu dengan para brand owners atau produk-produk lain, itu menarik Atau banget sih. buyer di Or luar even Benar. gitu ya. Iya. Banyak sebetulnya. Saya langsung udah punya ide nih untuk Mas Boleh. Arka. Ini Bu Roro banyak banget solusinya dan juga Iya. banyak ini nih jalan Iya, iya, ninjanya. iya. Ada. Kita Iya. kita jadi mungkin Mas Arka udah tahu, kita ada perwakilan di 33 negara. Atas perdagangan, tapi ada juga ITPC, jadi Indonesia Trade Promotion Center. Dan selalu diadakan, mungkin Pak Mendak kemarin juga udah diskusi ya mengenai business matching yang dilakukan cukup rutin. Setiap hari bahkan itu dilakukan setiap hari. oleh para perwakilan di luar negeri gitu. Dan harapannya adalah bagaimana UMKM, IKM kita itu bisa kita sampaikan kepada potential buyers yang ada di luar negeri. Jadi this is why it's called business matching ya, not Yeah, love business matching, match. but business matching. Business matching. Jadi apa yang menjadi keunikan yang ada di Indonesia yang ingin kita tawarkan ke market internasional, dan potential buyersnya udah di capture nih sama para atas perdagangan atau perwakilan kita lah, ITPC di luar negeri, untuk kemudian nanti dimediasi. Jadi nanti can be online, can also be in person gitu ya. Banyak cara sebetulnya. Dan menarik tadi Mas Arka bilang bahwa it's still niche di Indonesia, tapi ini sangat diminati oleh pasar di Eropa. Lalu kemudian juga kemarin saya baru
kunjungan ke New Zealand. New So Zealand, I went yeah. to Selandia Baru, memenuhi undangan dari Prime Ministernya, Prime Minister Langston, dan di situ kita belajar juga nih bahwa ternyata di sana sangat menjunjung tinggi produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi mereka itu dari segala aspek pembangunan negara Selandia Baru, mereka berupaya untuk gimana caranya, how are we decarbonizing our economy? Mulai dari energinya, tapi building materials juga merupakan salah satunya. Jadi sebetulnya apa yang Mas Arka sampaikan, ini potensi market juga ada loh yang di nggak terlalu jauh dari sini gitu. Entah itu di New Zealand atau di market di Australia. Tapi tentu Uni Eropa atau EU ini menarik karena baru-baru ini juga kita sedang berupaya untuk mempererat hubungan Indonesia dan Uni Eropa through the CEPA, so Comprehensive Economic Partnership Agreement. Harapannya ini bisa menjadi fondasi gitu, fondasi untuk para pelaku usaha agar kalian bisa memanfaatkan. This is one of the ways in which we want to make sure that the market is reachable untuk teman-teman. Sangat bisa digapai banget ya, karena pasarnya besar gitu ya, Bu Nurul ya. Gitu. Menarik nih, keren nih. Iya, ini bagus banget. Iya, insya Allah kita carikan jalannya. Dan jadi ini bisa banget untuk bisa kita pertemukan dengan buyers yang ada di luar, apalagi dengan negara maju gitu ya, Bu Nurul ya, di Eropa dan lain sebagainya. Yang kayak saya ada banyak sih, bisa kita coba kumpulkan. Oke. Ada komunitasnya jangan-jangan. Sustainable material, mungkin bukan komunitas ya, cuman karena sedikit, nggak terlalu banyak gitu. Ya kita saling kenal lah gitu. Dan kita mengalami hal yang serupa gitu. Tapi gimana? Menarik ya tadi ya, yang tadi banget. Bu Roro bilang bahwa Bizmatch dan lain sebagainya itu bisa go global dong, ya kan? Iya, menarik banget. Go global, betul. Iya, karena nggak mungkin kita hanya puas dengan di dalam negeri saja, tapi bagaimana produk kita bisa kita ekspansi keluar. Iya. Nah, by the way nih, mungkin dari Bu Roro dulu kali ya, yang ingin boleh. Kayaknya agak-agak ini ya. Ini hostnya lupa untuk mempersilahkan tamunya. Karena udah thirsty banget, udah haus banget untuk ya. minum gitu. Boleh kita minum juga ya. Boleh. Saya juga ikut-ikutan minum. Ini mineral waternya segar banget ya. Ini ada juga kan logonya ada. Gelas Presented by Pegangan podcast perdagangan. Jangan lupa dipegang. Dipegang ya. Iya, jadi seru banget hari ini ngobrol-ngobrolnya karena ini sangat bermanfaat buat para kawan niaga dan juga yang mungkin yang ingin menyaksikan. Betul, yang menyaksikan menjadi seorang entrepreneur dan masih bingung langkahnya seperti apa. Kalau tadi Bu Roro sudah menceritakan dari sisi pemerintah bagaimana dan bagaimana pemerintah memfasilitasi untuk seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya gitu ya. Dan begitu juga Mas Arka sebagai pemuda yang luar biasa, penuh kreasi dan juga inovasi gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Bu Roro nih sebagai Ibu Wamen yang ingin disampaikan kepada kawan niaga, apa aja sih kira-kira yang harus dilakukan gitu. Untuk kawan niaga tentunya dan semuanya yang menyaksikan podcast kita, yang pertama tentunya semoga bermanfaat informasi yang sudah kita sampaikan, dan ingin mengingatkan saja bahwa sebetulnya pemerintah itu ada kok, kita hadir untuk membantu kalian, memfasilitasi khususnya untuk para pelaku usaha gitu ya, dan khususnya karena kita punya target gimana UMKM kita bisa lebih dikenal di dunia internasional. Tadi kita udah menjabarkan juga gimana peran Kementerian Perdagangan, dan mudah-mudahan ini bisa kalian manfaatkan. Jadi mungkin bagi yang belum apply ke Good Design Indonesia dan punya produk yang menarik dan menurut kalian nih kayaknya cocok nih untuk di-apply gitu di GDI, silahkan. Tahun ini ada, tahun depan, setiap tahun ada sebetulnya. Jadi semoga kita akan ada lebih banyak lagi pemenangnya seperti Mas Arka yang kita lihat hari ini. Ya, program-program yang ada di Kemendak sayang banget. Betul. Sayang karena bisa memajukan bisnis atau usaha dari kawan niaga. Betul ya Bu Roro ya? Betul sekali. Nah, kalau Mas Arka kira-kira apa yang ingin disampaikan nih untuk memotivasi dan menginspirasi pastinya Ibu Roro ya? Karena banyak anak muda yang mungkin atau harapan harapan juga. Harapan tentang GDI juga tapi ya dari desain ya. Ya semoga kedepannya harapannya lebih banyak yang daftar gitu ya. Karena di sana itu ternyata buat kita tempat bertemunya gitu ya. Oh, that's great. Ketika kita ikut di sana kita ketemu sama banyak teman yang ujungnya itu jadi teman seperjuangan. Kita jadi mikirin tahun depan kita bikin apa lagi ya. Kita punya benchmarknya tahun depan harus ikut lagi lah, setidaknya lolos lah sampai mana gitu. Jadi mungkin ke teman-teman gak usah takut gitu ya. Kita pasti di awal-awal mah
nobodies dulu gitu. Tapi kalau kita mencoba terus dan kita bisa ketemu sama partner yang tepat gitu, pasti kita bisa terus improve dan dapat apa yang kita harapkan lah gitu mungkin ya. Keren banget. Memang Keren circle banget. kita itu menentukan gimana kita ke depan. Kedepannya, Jadi betul. kalau misalnya kalian bisa saling memotivasi, you don't Support. feel alone. Iya. Jadi kita Jangan pernah merasa sendiri, Bos. Saya senang banget kata-kata apa tadi, perjuangan, satu Perjuangan. perjuangan, Satu gitu perjuangan. kan. Itu benar banget. Iya. Iya, Keren, iya, keren, keren. Asli, tapi memang harus banyak lingkarannya yang luasin gitu lah. Betul. Iya. Dan semangatnya sama gitu ya Bu Iya. Rono ya. Semangatnya sama, bahkan mungkin bisa lebih, jadi bisa saling brainstorming Yes. gitu. Iya, iya, iya. Terakhir nih, produk yang tadi kan ada tas tuh, coba kita lihat lagi Yes. tasnya. Yang mana ya? Itu bisa beli di cara belinya gimana? Is it Nah, online atau ada iya tokonya? nih. Coba kita lihat. Wih, Untuk Ini cantik kalau dipakai sama Bu Amel nih. Tambah cantik ya. Gaspol. Gaspol. Apa itu Mas Kamis Gaspol? pakai lokal. Oh, Gerakan ada Kamis juga pakai ya. lokal. Jangan Jangan Kamis lupa. aja loh. Iya, iya. Bell Living Lab. Kita Bell di Living Lab. full sekarang sebenarnya dari website sih. Website ya, jadi Website. belinya online. Oke. bellivinglab.com untuk sekarang. Keren. Jadi kalau untuk kerja kan bisa nih. Iya. Ya kan dia cocok loh ini tuh. Apalagi produk lokal, wah bangga banget tuh ya kalau pakai produk Kita lokal. harus bangga. Betul, bela. Dan bela dan beli dan pakai pasti. Dan pakai. Iya, jangan cuma dibeli aja pakai. Ya dipajang dong ya. Iya, jangan. Iya, beli pakai. Oke. Siap. Jadi Keren. gimana hari ini, seru ya ngobrol sama Bro Roro ya? Seru banget, seru Dan banget. banyak insight, banyak hal yang didapat buat kemajuan Bell Living Lab pastinya ke depannya. Amin, amin, Iya. amin. By the way, thank you banget All the Bu best. Roro. Terima kasih, Dengan Mas. kegiatan Banget. begitu full padat. Abis ini pasti dengan kegiatan yang begitu Yes. padat lagi ya. Mudah-mudahan bisa datang lagi ke studio kita. Oke, Iya. oke. Nah, itu dia tadi kawan niaga. Tentunya sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Arka sebagai guest yang luar biasa dan sangat memberikan insight yang luar biasa juga untuk kawan niaga, dan juga dengan Ibu Roro yang telah memberikan penjelasan kepada kawan niaga juga bahwa berusaha dan menjalankan usaha itu bukanlah hal yang sulit dan tidak mungkin, tapi semua dapat kita lakukan. Yang penting tetap semangat Semangat. dan optimis. Itu dia. Dan tentunya pegangan ini bukan hanya menjadi wadah untuk berbincang-bincang saja, tapi ini menjadi dasar atau pegangan kawan niaga bagaimana berusaha di tanah air kita Indonesia. So build a business that not only makes a profit but also makes a positive impact on the world. Wonderful. Saya Ade Aldi undur diri. Salam Sampai jumpa cuan. lagi di pegangan podcast perdagangan. Yeay. Bye. Bye. Just the way it goes.